Halo, perkenalkan nama saya Anissa Cantika Dewi Pamalingo, NIM 2374201003, kelas A123 semester 3 dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. Dan saya akan mempresentasikan hasil proposal latar belakang saya dengan judul korupsi. Dalam perspektif organisasi sektor publik dan lembaga pemerintahan adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak lainnya. Namun di sisi lain merugikan negara. Perbuatan korupsi merajalela merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung di balik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadi dengan cara merugikan keuangan negara. Keadaannya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak pidana korupsi sebagai perilaku extraordinary crime yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius. Berbagai macam praktik korupsi yang terjadi dalam lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Yang pertama, individual corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu tertentu, umumnya tidak terlalu merugikan negara. 2. Collusive corruption, yaitu korupsi yang dilakukan para koruptor melalui kerjasama atau kolusi. Ketiga, petty corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dalam jumlah kecil dan korupsi dalam perspektif organisasi sektor publik dan lembaga. 4. Endemic corruption, yaitu korupsi yang terintegrasi di dalam berbagai macam sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik yang ada dalam masyarakat. 5. Discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan pejabat publik dalam membuat kebijakan. Melalui kewenangannya, oknum pejabat publik tersebut memuluskan hak jalannya terhadap terjadinya korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara, sehingga menyebabkan banyak pihak merasakan dampak yang ditimbulkan. Korupsi sering disebut kejahatan white collar crime. White collar crime dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tidak berbuat dalam sekelompok kejahatan yang spesifik dan bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat. Kejahatan ataupun dilakukan oleh badan hukum, atau menurut Sutherland, white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan hormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya. Baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 bentuk korupsi yang digarisbesarkan ke dalam 7 bentuk. Salah satu bentuknya ialah suap menyuap. Bentuk korupsi yang satu ini paling sering terjadi di pemerintahan. Peristiwa suap menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak memberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap. Pengaturan suap menyuap ini terdapat dalam pasal 209, pasal 210 KUHP aktif, pasal 418, 419, dan pasal 420 KUHP pasif, dan telah dibuat pengaturan khusus mengenai suap menyuap ini, yaitu terdapat di pasal 5 ayat 1 huruf H, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D.
dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap, merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik, suap menjadi hal yang biasa. Akhirnya sulit mendeteksi korupsi sehingga pencegahannya makin sulit pula dilakukan. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Muladi dan Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk, dan sangat dibenci, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pedoman mengenai penyelenggaraan negara yang bersih bebas sogok menyogok suap atau korupsi ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimananya yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Secara umum, salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem, pengendalian manajemen dengan menerapkan asas-asas kepastian, hukum, tertib, penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka perbuatan korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. Robert Klitgard merinci beberapa hal akibat korupsi, diantaranya 1. Suap menyebabkan dana untuk membangun rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak. 2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. 3. Kepolisian seringkali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusut. 4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi. 5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi. 6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati, melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya. 7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi. 8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi. 9. Petugas pajak memeras warga atau lebih bersengkokol dengan wajib pajak memberikan. Di sini tampak sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara material. Hal ini sebagaimana dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan sogok menyogok, suap atau korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi yang melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela seperti suap yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut. Berikut kasus korupsi relevan dengan pembahasan saya yang di atas, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek. Pekerjaan di wilayah pemerintahan Provinsi Pemprov Kalimantan Selatan Kalsel. Dalam tangkap tangannya tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak serta uang tunai senilai kurang lebih 12 miliar dan mata uang asing USD sebesar 500. KPK kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yaitu SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan, SOL Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR
YUL pejabat pembuatan komitmen PPK, AMD pengurus rumah tafsir Darussalam, FEB PLT kepala bagian rumah tangga Gubernur Kalsel, serta YUD dan AND selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka yakni SOL, YUL, AMD dan FEB di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih K4 serta tersangka YUD dan AND di Rutan Cabang KPK Gedung C1. Penahanan dilakukan untuk 20 hari terhitung tanggal 7 sampai 26 Oktober 2024. Dalam kontribusi perkayanya, para tersangka diduga melakukan pengaturan pemenang paket proyek, yaitu pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan nilai pekerjaan 23 miliar. Pembangunan Samsat terpadu dengan nilai pekerjaan 22 miliar serta pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan nilai pekerjaan 9 miliar. Adapun modus digunakan oleh para tersangka yaitu membocorkan harga perkiraan sendiri. Proses pembelian e-katalog konsultan perencanaan yang terafiliasi dan pekerjaan telah dilaksanakan terlebih dahulu. Sebelumnya ada kontrak atas perbuatan tersebut. 5 tersangka yaitu SHB, SOL, YUL, AMD, dan FEB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara 2 tersangka lainnya YUD dan AND disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian pembahasan saya tentang proposal latar belakang dengan judul korupsi untuk mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. Jika ada perkataan atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.